Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rahma Siregar. Saya dari kelas pendidikan IPC 2020 dengan NIM 4203 151046, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan melakukan eksperimen sederhana tentang korosi pada paku. Baiklah, langsung saja ke praktikumnya. Nah, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, alat dan bahannya yaitu yang terdiri dari 6 gelas cup aqua yang masing-masing ditandai dengan angka dari 1 sampai 6. Nah, setiap gelas diisi dengan zat larutan yang berbeda-beda. Pengisian larutan disesuaikan dengan aturan gelas. Yang pertama yaitu gelas pertama yaitu larutan air. Yang kedua yaitu larutan cuka. Yang ketiga larutan garam. Yang keempat aquades, yang kelima dan keenam tanpa larutan. Nah, selanjutnya yaitu ada 6 buah paku, ada 1 buah karet gelang dan 1 lembar plastik. Setelah terisi dengan larutan, paku dimasukkan ke setiap gelas dengan komposisi 1 paku pada setiap gelas. Nah, khusus kelas 4, mulut gelas diberi penutup berupa plastik yang ditahan oleh sebuah karet agar rapat dan tidak terlepas dari gelas. Perubahannya diamati selama 3 hari berturut-turut. Nanti akan nampak perubahan yang terjadi pada paku di dalam larutan-larutan tersebut. Paku yaitu pada hari ke-1, gelas 1 yang berupa larutan air sudah terjadi perkaratan pada paku besi. Begitu juga dengan gelas 4 yang juga sudah menunjukkan perkaratan. Berbeda dengan gelas 2 yang hanya menunjukkan gelembung udara di permukaan paku besi. Lalu dilanjutkan pada gelas 3 yang juga menunjukkan perkaratan, tetapi tidak separah yang dihasilkan pada gelas 1 dan gelas 4. Pada gelas 5 dan 6 tidak tampak reaksi perkaratan. Nah, pada hari kedua, perkaratan paku besi dalam gelas 1 semakin menjadi dengan terlihatnya serpihan berwarna kuning dasar gelas. Tetapi ketika melihat gelas 4, perkaratan terlihat lebih parah dengan warna air yang mengkuning yang sebelumnya berwarna bening dan serpihan kuning dasar gelas. Pertunjukan di gelas 2 yang berisi larutan asam asetat terlihat sama dengan gelembung yang mengelilingi permukaan paku besi. Nah, di dalam gelas 3 terjadi perkaratan pada besi paku yang berlanjut, tetapi tidak separah pada gelas 1 dan gelas 1 dan mulai menunjukkan warna air yang mulai berwarna kuning. Berbeda pada paku di dalam gelas 4 yang sudah terlihat tidak layak pakai, ya, dan sangat berkarat, warna air yang kuning dan serpihan bertambah. Nah, paku yang paling cepat mengalami korosi berada pada gelas nomor 4 yang berisi larutan aquades. Reaksi sangat terlihat dari hari ke-1 yang sudah menunjukkan korosi pada paku dengan terlihatnya warna kuning atau karat pada permukaan paku yang terus berlanjut hingga hari ketiga, disusul oleh
oleh gelas 1 yang berisi air dan gelas 3 yang berisi larutan garam. Gelas 2, 5, dan 6 tidak menunjukkan pertanda korosi. Lalu, pada gelas 2, apabila diperhatikan bahwa dihasilkannya gelembung udara merupakan pertanda bahwa terjadi reaksi di dalam sana. Berpacu pada teori, seharusnya asam asetat akan membuat korosi pada besi karena sifat asam yang dimiliki asam asetat dengan teroksidasinya besi menjadi besi. Tetapi, dalam pengamatan kali ini, paku yang terendam larutan asetat tidak terjadi korosi.